Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi dan salam sehat. Yang terhormat Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua APDFI Regional 4, Ketua PDPAFI Jawa Tengah, para rohaniawan, Ketua Prodi Farmasi Institusi Peserta Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian, puji syukur senantiasa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan dan bisa berkumpul di sini pada acara angkat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian D3 Farmasi dan D3 Analis Farmasi dan Makanan Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia Korwil Jawa Tengah. Mengawali rangkaian acara angkat sumpah tenaga teknis kefarmasian D3 Farmasi dan D3 Analis Farmasi dan Makanan Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di medan pertempuran, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai.
Laporan Ketua Panitia Sumpah Bersama APDFI Jawa Tengah oleh Bapak Apoteker Yitro Serang, Magister Farmasi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan izinnya kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan Angkat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian D3 Farmasi dan D3 Analis Farmasi dan Makanan Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia Korwil Jawa Tengah pada hari ini tanggal 23 Februari 2022. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Ibu Yunita Dia Suminar SKM MSc MSI. Yang terhormat Ketua Pengurus PAVI Jawa Tengah Bapak Haris Kintoko AMD Farm STHI. Yang terhormat Ketua APDFI Jawa Tengah dan DIY Bapak Apoteker Iwan Setiawan MSc. Yang terhormat tamu undangan serta para peserta sumpah yang kami banggakan. Berikut kami sampaikan laporan Ketua Panitia Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian Bersama. Kegiatan Sumpah Bersama TTK Program Studi D3 Farmasi dan D3 Anafarma diikuti oleh 20 institusi baik secara online dan offline atau onsite, di mana pada hari ini semua peserta yang hadir secara onsite di ruangan ini telah dilakukan swab antigen dan semuanya mendapatkan hasil yang negatif. Berikut adalah daftar peserta yang mengikuti sumpah. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang 3 peserta secara offline. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra Semarang 7 peserta secara offline, 1 peserta secara online. Polteka Mangunwijaya Semarang 1 peserta secara offline. Stikes Kendal 4 peserta secara online. Stikes Cendekia Utama Kudus 13 peserta secara online. Universitas Muhammadiyah Magelang 2 peserta secara online. Poltekkes Bakti Mulia Sukoharjo 1 peserta secara online. Universitas Setiabudi Surakarta 3 peserta secara online. Universitas 11 Maret Surakarta 1 peserta secara online. Stikes Duta Agama Klaten 5 peserta secara offline dan 1 peserta secara online. Politeknik Indonesia Surakarta 3 peserta secara online. Stikes Nasional Surakarta 4 peserta secara online. Stikes Muhammadiyah Klaten 11 peserta secara online. Universitas Pekalongan 6 peserta secara online. Politeknik Harapan Bersama Tegal 25 peserta secara online. Universitas Muhadi Setiabudi Brebes sebanyak 1 peserta secara online. Politeknik Mitra Karya Mandiri Brebes 1 peserta secara online. Stikes Al-Irsyad Cilacap 3 peserta secara online. Akfar Kusuma Husada Purwokerto 2 peserta secara online. Dan Stikes Ibnu Sina Aji Barang Banyumas 3 peserta secara online, di mana jumlah total peserta yang hadir secara offline atau onsite hari ini adalah 16 peserta dan jumlah peserta secara online adalah 85 peserta dengan total jumlah peserta Sumpah Bersama tahun 2022 ini adalah 101 orang. Pada kesempatan kali ini saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yunita Dia Suminar selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang akan menyumpah calon tenaga kesehatan,
Bapak Haris Kintoko, AMD Farm STHI, selaku Ketua PD PAVI Jawa Tengah, yang nantinya akan menjadi wadah organisasi bagi teman-teman tenaga teknis kefarmasian. Bapak Apoteker Iwan Setiawan MSc, selaku Ketua APDP FI Korwil Wilayah 6 Jawa Tengah dan DIY, yang mendukung kegiatan sumpah bersama supaya alumni dari masing-masing institusi sah menjadi tenaga kesehatan dan berhak mendapatkan STR TTK. Pada kesempatan ini juga saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman panitia sumpah bersama serta tim IT yang sudah bekerja dengan sangat luar biasa sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Dalam keterbatasan dengan kondisi pandemi COVID-19, kami melakukan koordinasi baik secara online maupun onsite dan bersyukur acara hari ini bisa boleh terlaksana dengan baik. Pada penutup akhir, saya juga menyampaikan selamat kepada para peserta sumpah bersama hari ini. Doa kami supaya setiap peserta yang telah mengucapkan sumpah atau janji sebagai tenaga kesehatan di hari ini dapat berperan dan berfungsi sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membawa dampak baik dan menerapkan keilmuannya yang sudah diterima untuk pelayanan di masyarakat, khususnya fasilitas kesehatan. Demikian laporan saya selaku Ketua Panitia Sumpah Bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sukses selalu, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat sumpah tenaga teknis kefarmasian D3 Farmasi dan D3 Analis Farmasi dan Makanan Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia Korwil Jawa Tengah. Peserta sumpah mempersiapkan diri. Wakil peserta sumpah agama Islam, Kristen, dan Katolik menempatkan diri didampingi rohaniwan masing-masing agama. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebelum mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah, janji menurut agama apa? Islam. Kristen. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan bahwa sumpah janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya,
apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Saya ulangi. Penanda tanganan naskah sumpah diawali agama Islam oleh Ida Rahmawati, ahli media farmasi. Dilanjutkan agama Kristen oleh Maria Elsa Slahati, ahli media farmasi. Wakil peserta sumpah agama Islam dan Kristen beserta rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Kata resmi pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Rabu tanggal 23 Februari 2022, saya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan ini resmi melantik
saudara-saudara sebagai tenaga kesehatan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkenan kembali ke tempat. Hadirin dimohon duduk kembali. Diperdengarkan lagu Mars Hidup Sehat. Sambutan yang pertama disampaikan pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Jawa Tengah secara daring oleh Bapak Haris Kintoko, Ahli Media Farmasi, Sarjana Teologi Islam. Kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi kita semuanya, salam kebajikan, salam Pavi. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Yunita Diah Suminar, SKM, MSc, MSI. Terima kasih matur suwun Ibu telah mengambil sumpah tenaga teknis kefarmasian. Mohon maaf, saya pribadi tidak bisa hadir karena pembatasan untuk COVID-19. Kemudian yang saya hormati Bapak Apoteker Iwan Setiawan, MSc, selaku Ketua APDFI Regional Jateng DIY. Yang saya hormati Ketua Panitia Sumpah Bersama Bapak Apoteker Jitrus Serang,
Yang saya hormati pimpinan atau Kaprodi D3 Farmasi dan D3 Anafarma yang berada di Jawa Tengah. Kemudian yang saya hormati pula rohaniawan agama Islam, Kristen dan Katolik, serta yang saya banggakan para peserta angkat sumpah tenaga teknis kefarmasian yang pada hari ini telah diambil sumpahnya selaku tenaga kesehatan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, PAFI, Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan selamat dan sukses kepada adik-adikku, teman sejawat yang telah diambil sumpah dan dilantik sebagai tenaga teknis kefarmasian. Kita tahu bahwa sesuai dengan syarat Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014 bahwa pengambilan sumpah merupakan salah satu syarat untuk STR-TTK. Namun secara substantif bahwa pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan sebagai representasi dari pemerintah Republik Indonesia ini bermakna bahwa Anda telah disumpah, Anda telah bersumpah kepada negara, sehingga Anda harus siap sedia untuk mengabdi kepada negeri ini, melayani masyarakat secara baik, terampil dan bertanggung jawab. Kompetensi Anda sebagai tenaga teknis kefarmasian atau TTK, gelar, jabatan atau sebutan yang melekat pada diri Anda akan dipertaruhkan saat meniti jalan pengabdian nanti untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita selalu tanam nilai-nilai kebaikan, pupuk dan peliharalah semangat belajar Anda untuk menjaga martabat profesi tenaga teknis kefarmasian. Kembangkan keilmuan, tingkatkan kompetensi, dan jadilah tenaga teknis kefarmasian yang aktif, kompetitif, punya daya saing yang tinggi, kreatif dan inovatif. Selain dari standar profesi yang harus Anda penuhi sebagai dasar persyaratan minimal kompetensi, nilai-nilai etika profesi juga harus Anda pertahankan sebagai kemampuan Anda untuk membangun sikap yang baik sebagai tenaga teknis kefarmasian. Kita selaku tenaga teknis kefarmasian punya kode etik ahli farmasi Indonesia. Apalagi hasil dari Rakernas PAFI di Manado tahun 2021 telah diputuskan bisa dibentuknya dengan Majelis Etik Ahli Farmasi Indonesia. Artinya apa? Peran Anda, sikap Anda dalam dunia pengabdian, dunia pekerjaan akan selalu termonitor, terevaluasi. Ya, jangan sampai ya kita gak ingin ada penyimpangan dari kode etik ahli farmasi Indonesia. Oleh karena itu, bangun sikap yang baik sebagai tenaga teknis kefarmasian. Pesan saya, laksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepada Anda dengan sungguh-sungguh. Bersikaplah selalu jujur dan bertanggung jawab. Jagalah martabat dan kehormatan profesi Anda. Sesuai dengan amanah PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian di dalam pasal 58, tentu PAFI sebagai organisasi profesi bersinergi dengan pemerintah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Kami tunggu pengabdian saudara-saudara sekalian dalam pembangunan farmasi nasional. Mari bersama-sama mewujudkan ketahanan farmasi nasional sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan nasional dalam bidang kesehatan. Tingkatkan skill Anda, soft skill leadership, komunikasi yang baik untuk menjalin kebersamaan. Karena kebersamaan bisa menjaga komitmen persatuan, yaitu Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
Selama setiap unsur dari bangsa ini masih berkomitmen menjaga persatuan, menjaga rasa kebersamaan, maka kita bagi orang-orang yang terwadai di dalam Persatuan Ahli Farmasi Indonesia hanya kenal satu kata untuk mewujudkan harapan dan tujuan pembangunan ketahanan farmasi nasional, yaitu bisa, bisa, dan bisa. PAFI bersama kita bisa. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Koordinator Wilayah Tengah APDFI Jawa Tengah, Bapak Apoteker Iwan Setiawan, Magister Sains. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Yunita Diah Suminar, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Science, Magister Science. Yang kami hormati Ketua Organisasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Bapak Haris Kintoko, Ahli Madya Farmasi, Sarjana Teologi Islam. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Program Studi D3 Farmasi dan D3 Analisis Kesehatan Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Saksi Rohaniawan dari agama Islam, dari agama Kristen, Katolik. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan yang kami banggakan peserta sumpah tenaga teknis kefarmasian yang berbahagia pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izinnya akhirnya angkat sumpah bersama tenaga teknis kefarmasian periode kedua seluruh institusi program studi D3 Farmasi dan D3 Analisis Farmasi dan Makanan se-Jawa Tengah dapat dilaksanakan baik secara offline dan secara online. Kegiatan ini dapat terlaksana seperti yang kita harapkan. Kita semua mempunyai rencana, tapi Allah yang Maha Kuasa yang menentukan akhir dari rencana tersebut. Begitu pula teman-teman dari Panitia Semarang yang sudah bekerja keras dengan luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada akhirnya kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Semoga kita yang berada di dalam ruangan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak Ibu, saudara peserta sumpah tenaga teknis kefarmasian yang berbahagia, pelaksanaan kegiatan uji kompetensi tenaga teknis kefarmasian tahun 2021 yang mengacu pada surat keputusan Komite Farmasi Nasional nomor KT05-02-KF-332-2020 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian periode tahun 2020-2023 tentang kegiatan uji kompetensi tenaga teknis kefarmasian yang diikuti oleh mahasiswa pada akhir masa studi. Sehingga setelah melaksanakan sumpah profesi, tenaga teknis kefarmasian dapat diterbitkan ijazah dan hasil kelulusan uji kompetensi dan dinyatakan lulus UKTTK. Dan kegiatan sumpah tenaga teknis kefarmasian pada hari ini mengandung arti tanggung jawab dan perkataan janji kepada diri sendiri dan hubungan antara individu dan penciptanya. Berdasarkan surat keputusan Panitia Nasional UKTTK periode 2 tahun 2021 002
penerapan UKTTK 12/2021 tentang UKOM periode 2 tahun 2021 yang diikuti sebanyak 2.264 peserta dari 134 institusi seluruh Indonesia dengan kelulusan 987, dan pada hari ini institusi Jawa Tengah diikuti oleh 20 institusi dengan sebanyak 101 peserta yang dinyatakan lulus. Maka peserta sumpah yang mengikuti kegiatan pada hari ini, Rabu 23 Februari 2022, telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian kompetensi periode 2 tenaga teknis kefarmasian yang dilaksanakan pada 18 Desember 2021. Ini memang masa-masa sulit bagi Anda, tapi disinilah pengetahuan, keterampilan, dan pengakuan saudara sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga kefarmasian yang baru Anda raih ini sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2029, tahun 2009 pada bab 2 pasal 5, Anda telah memiliki kewenangan melaksanakan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pengadaan, produksi, distribusi, penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi. Peluang kerja dan masa depan terbuka luas di depan Anda. Kesuksesan para peserta yang lulus UKTTK dan mengikuti prosesi angkat sumpah pada hari ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari doa, ketekunan, kerja keras, dan pengorbanan dan rasa cinta akan hal yang sedang Anda lakukan. Dan tentunya tidak terlepas dari peran orang-orang di sekitar Anda, saudara yang meluangkan dan menyertai proses saudara, ya. Kemudian keluarga, orang tua, pendidik yang juga ikut merasakan kebahagiaan saudara pada hari ini, menjadi sumber semangat dan motivasi saudara. Sebagai pesan terakhir, izinkan saya menyematkan salah satu filosofi Jawa yang berbunyi urip iku urup. Ya, filosofi orang Jawa ini sangat dalam. Ya. Kita sebagai manusia harus bisa menyalakan orang lain. Menyalakan di sini bisa jadi membantu, menjadi cahaya dengan menebarkan kebaikan. Itulah hidup sesungguhnya. Bukanlah manusia yang paling baik itu adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jaga nama baik alma mater dan profesi dimanapun saudara berada. Dan jangan berhenti belajar. Belajar dari ilmu pengetahuan, belajar dari pengalaman, lingkungan, dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sekian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Yunita Dias, Seminar Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Science, Magister Science. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Apoteker Iwan Setiawan, Master of Science, Ketua APDFI Regional Korwil Jawa Tengah dan DIY. Kemudian Bapak Haris Kintoko, AMD FAM, Ketua PD PAVI Jawa Tengah. Yang kami hormati Mas, ya, kalau saya bilang Mas Apoteker Itro Serang, MFAM, Ketua Panitia Sumpah Bersama. Para Direktur Sivitas Akademi Institusi Pendidikan Farmasi Wilayah Kota Semarang, Kendal, Kudus, Magelang, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Pekalongan, Brebes, Cilacap, dan Banyumas. Dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan peserta sumpah yang berbahagia pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan peserta sumpah yang saya hormati, bahwa untuk mengawali acara atau sambutan saya, tentu marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini tentu kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti
acara Sumpah Bersama Tenaga Teknis Kefarmasian Wilayah Regional 4 Provinsi Jawa Tengah. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta ya, ini saya sebut ada 20 asal institusi. Yang pertama Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra Semarang, kemudian Poltekkes Mangunwijaya Semarang, Stikes Kendal, Stikes Cendekia Utama Kudus, Universitas Muhammadiyah Magelang, Poltekkes Bakti Mulia Sukoharjo, Universitas Setiabudi Surakarta, Universitas 11 Maret Surakarta, Stikes Duta Gama Klaten, Politeknik Indonesia Surakarta, Stikes Nasional Surakarta, Stikes Muhammadiyah Klaten, Universitas Pekalongan, Politeknik Harapan Bersama Tegal, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, Politeknik Mitra Karya Mandiri Brebes, Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, Akfar Kusuma Husada Purwokerto, Stikes Ibnu Sina Aji Barang Banyumas, sebanyak 101 orang. Pada hari ini sudah disumpah. Saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentu sangat berbahagia, tetapi ada banyak hal yang harus kita ingat bersama-sama, karena adik-adik semua ini saat ini sudah disumpah untuk menjadi tenaga kesehatan. Tadi sudah disampaikan 2 sambutan dari senior-senior adik-adik semua. Yang utama adalah bahwa sebagai tenaga kesehatan tentu janjinya disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama. Yang kedua, sebagai tenaga kesehatan tentu tidak boleh membedakan suku, agama, dan ras ketika membantu atau melayani masyarakat. Yang ketiga, selalu menyimpan rahasia. Saya ingatkan kembali, menyimpan rahasia yang diketahui untuk tidak disampaikan kepada orang yang tidak berhak atau yang berwenang. Adik-adik semua tentu menjadi tenaga kefarmasian itu menjadi profesi yang pasti dibanggakan oleh kedua orang tua kalian. Kemudian kalian juga mungkin bercita-cita menjadi tenaga kefarmasian. Apapun, bahwa apa yang disandang saat ini akan dibuktikan pada saat nanti adik-adik masuk ke dunia kerja. Saya mohon dengan sangat bahwa profesi apoteker ini sangat mulia. TTK itu adalah orang yang harus banyak-banyak memberikan edukasi kepada masyarakat. Contoh yang paling mudah saat ini, banyak sekali masyarakat yang resisten terhadap antibiotik. Ya, dokter boleh meresepkan apa saja, tetapi D3 Farmasi bisa memberikan informasi, memberikan saran bahwa obat-obat yang mungkin diberikan itu harus patuh terhadap aturan atau ketentuan. Yang lain adalah tentang penyalahgunaan. Adik-adik mungkin bekerja di rumah sakit, bisa juga bekerja di farmasi, makanan dan obat, kemudian di pabrik dan lain-lain. Sama, ya, bahwa hal yang utama adalah integritas adik-adik semua. Sebagai tenaga kesehatan harus punya integritas. Apa yang dicita-citakan harus mendasari pada etika profesi, harus mendasari pada moral yang baik, ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang harus selalu ditanamkan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan pada sambutan kali ini.
saya ucapkan selamat. Selamat datang di dunia kesehatan. Selamat datang menjadi tenaga kesehatan di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Mungkin juga nanti adik-adik bisa keluar negeri ya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi bahwa adik-adik sekarang sudah menjadi tenaga kesehatan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Bapak Rohmat Suprapto, Sarjana Agama, Magister Sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Tuhan yang Maha Esa, izinkan kami memimpin doa pagi ini berdasarkan agama Islam. Bapak Ibu yang beragama selain Islam, berkenan dengan hormat lagi sangat kiranya Bapak Ibu dan para peserta dapat berdoa berdasarkan agama dan keyakinan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mulia, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala kita sejenak seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita doakan dikabulkan dan diberkahi. Ibtiqai bibarakatillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takusu'ana birahmatika ya mujibas sa'ilin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami tundukkan kepala kami tadahkan tangan kami, seraya kami agungkan asma-Mu ya Rabb, Tuhan pemilik bumi langit dan di antara keduanya. Engkaulah zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Dengan lirih kami ucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul bermuwajahah via luring dan daring dalam rangka angkat sumpah tenaga teknis kefarmasian dan analis makanan Asosiasi Pengelola Pendidikan Diploma Farmasi Jawa Tengah. Untuk itu ya Rabb, jadikanlah kegiatan ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah agenda angkat sumpah yang baru saja dilafadzkan oleh para mahasiswa
sebagai suatu pengingat sekaligus penanda ya Rabb, bahwa mereka yang telah berjanji senantiasa akan selalu mengingat-Mu di mana saja mereka mengabdikan dirinya. Hujamkan kuat dalam sanubari mereka ya Rabb, bahwa pengabdian mereka sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional, tulus tanpa pamrih dan tiada membedakan agama, suku, derajat, apalagi pangkat. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ya Karim, sesungguhnya mereka anak-anak kami yang baru saja angkat sumpah profesi akan mengimplementasikan segala ilmu yang mereka telah dapat di kampus mereka masing-masing. Terbentang tugas yang amat berat ya Rabb, tetapi sungguh mulia memfasilitasi masyarakat yang sehat dan kuat dalam kondisi pandemi ini. Kami impikan mereka yang telah angkat sumpah tenaga teknis kefarmasian ini tidak saja memiliki keterampilan yang profesional dalam bidang kefarmasian, akan tetapi mereka memiliki karakter yang kuat, jujur, disiplin, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan yang kami impikan itu terus mereka ingat dalam pengabdian mereka kelak. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Maha yang memahami, mengetahui dan mengabulkan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin kami. Terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian angkat sumpah tenaga teknis kefarmasian D3 Farmasi dan D3 Analis Farmasi dan Makanan Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia, Korwil, Jawa Tengah. Sebelum menuju ruang transit, kami mohon Kepala Dinas berkenan berfoto bersama tamu undangan, rohaniawan, dan seluruh peserta sumpah. Kami mohon Ibu menempatkan diri.